Ribuan guru honorer sekolah swasta yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kemenak Ciamis melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Ciamis pada Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025. Sebelum tiba di gedung DPRD, mereka melakukan aksi long march dari lapangan Lokasana Ciamis, melewati pendopo hingga alun-alun Ciamis untuk sampai di depan gedung DPRD. Meskipun cuaca cukup terik, hal itu tidak menyurutkan perjuangan mereka dalam menyampaikan aspirasinya. Dari balik ruang-ruang kelas di pelosok Ciamis, mereka selama ini mengabdikan diri dalam diam, mengajar tanpa pamrih, menuntun anak-anak menuju masa depan, meskipun kesejahteraan mereka sendiri sering tertinggal jauh. Ribuan tenaga honorer Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Ciamis turun ke jalan bukan untuk berteriak marah, tetapi untuk bersuara tentang keadilan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Mereka datang dari berbagai madrasah dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah di pelosok desa hingga Raudatul Atfal di pinggiran kota. Dengan seragam hitam putih, spanduk tuntutan di tangan, dan suara yang kompak, mereka menyuarakan satu hal, yakni pengakuan atas dedikasi dan hak sebagai pendidik bangsa. Ketua Aliansi Honorer Kemenak Ciamis, Diagus Mertipagede, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan panggilan hati untuk memperjuangkan masa depan profesi guru honorer madrasah. Ia mengatakan bahwa aliansi ini terbentuk dari 6 organisasi profesi guru madrasah. Mereka bersatu karena sudah terlalu lama terbelenggu regulasi yang tidak berpihak. Mereka menuntut amandemen UU ASN nomor 20 tahun 2023 dan aturan turunannya, termasuk UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 24 ayat 1, yang dinilai belum memberikan ruang bagi guru honorer madrasah untuk memperoleh status dan kesejahteraan yang layak. Selain itu, mereka mendesak adanya advokasi dari Kemendagri mengenai pedoman APBD bagi madrasah, agar pemerintah daerah dapat ikut memperhatikan anggaran pendidikan bagi lembaga di bawah Kemenak. Diagus menyampaikan dengan penuh penekanan bahwa banyak di antara mereka sudah mengabdi 15-30 tahun, tetapi tidak kunjung diangkat. Ia meyakini selama regulasi tidak berubah, nasib mereka pun tidak akan berubah. Diagus juga menyebut bahwa rata-rata para guru honorer itu digaji Rp250.000 per bulan, bahkan tidak sedikit yang hanya bergaji Rp50.000 per bulannya. Di tengah terik siang, para guru itu tetap berdiri tegak. Ada yang memegang spanduk tuntutan bertuliskan, keadilan untuk guru honorer. Ada pula yang memegang selembar kertas bertinta tebal bertuliskan, ASN digaji besar, honorer disuruh sabar, dan tuntutan lainnya. Aksi damai ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan berlanjut ke Jakarta pada tanggal 30 Oktober mendatang. Dari Ciamis, sekitar 4.000 tenaga honorer siap bergabung menyuarakan tuntutan di tingkat pusat. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar soal gaji, melainkan soal harga diri. Di balik setiap kata yang diajarkan di papan tulis, ada pengorbanan yang tak pernah dihitung oleh kebijakan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, yang turut menemui para peserta aksi, memberikan dukungan moral dan politik atas aspirasi tersebut. Nanang menyampaikan apresiasi yang tinggi karena mereka berunjuk rasa secara damai, tertib, dan menyampaikan tuntutan yang wajar. Namun yang paling penting, menurutnya, mereka menuntut sesuatu yang benar. Nanang menilai kebijakan pemerintah pusat yang memperlakukan guru honorer seperti tenaga paruh waktu adalah bentuk ketidakadilan terhadap profesi pendidik. Ia menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Ia juga menilai tidak pantas jika tugas sebesar itu diserahkan kepada tenaga outsourcing karena guru bukan pekerja pabrik. DPRD Ciamis berjanji akan meneruskan aspirasi tertulis para honorer ke Kementerian dan DPRI. Nanang menambahkan, pihaknya akan memperjuangkan suara mereka agar sampai ke pusat. Perjuangan para guru honorer Kemenak Ciamis bukanlah akhir, melainkan babak baru dari perjalanan panjang para pendidik bangsa yang menolak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para media yang kami hormati, kami terbentuk Aliansi Honorer Kemenak Ciamis terdiri dari 6 organisasi profesi yang ada. Yang pertama PPKMI, PGM Indonesia, PGIM, Posikmas, terus IGRA, dan satu lagi PGMM. Kami menyuarakan kebersamaan di mana honorer Kabupaten Ciamis disatukan dalam bentuk satu aliansi honorer Kemenak Ciamis bersatu. Gitu. Selanjutnya
kegiatan ini adalah menyampaikan aspirasi yang memang sambutan dari tanggal 1 yaitu oleh PGM, di mana kita buktikan bahwa honor Kemenag Ciamis ada, jumlahnya 4.000 lebih. Dan ini akan diteruskan kembali ke Jakarta tanggal 30. Insya Allah dengan rekan-rekan yang dari Kabupaten Ciamis bergabung di Jakarta tanggal 30 dengan 4 organisasi profesi yang sudah terdaftar yang akan melaksanakan kegiatan penyampaian ke pusat. Apa aja sih tuntutannya? Tuntutannya yaitu amandemen UU ASN nomor 20 tahun 2023 beserta turunannya untuk guru dan dosen nomor 14 tahun 2025 pasal 24 ayat 1 segera terbitkan regulasi baru yang mengakomodir kebutuhan guru madrasah di sekolah swasta dan berikan advokasi kejelasan Kemendagri tentang pedoman APBD terhadap madrasah dengan memperhatikan unsur keadilan anggaran pendidikan. Jadi kami menuntut kesetaraan hak kita untuk bisa setara dengan sekolah-sekolah negeri, di mana honor tidak bisa masuk P3K, tidak ikut CPNS, yang notabene kita itu ada yang 20, 15 sampai 30 tahun tidak ada. Sampai kapanpun kalau regulasi seperti ini tidak kita dobrak, tentunya tidak akan berubah. Untuk itu kami bersatu bersama seluruh Indonesia, kami mengadakan kegiatan ini untuk mengadakan riat di kabupaten seperti itu. Terima kasih. Tapi mengenai honor gimana? Honor, untuk honorer kan ada beberapa tingkatan tuh, ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut yang terbelenggu oleh regulasi di pusat, sehingga kita tidak bisa lepas dari situ. Tetap saja susah, karena kita di swasta, sekolahnya swasta. Gitu. Terima kasih. Harapannya kita yang tadi selain tuntutan bahwa honor itu diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga regulasinya dirubah, anggarannya dirubah, sehingga turunannya ke Kementerian Agama kita mendapatkan hak-hak. Aksi damai ini seperti apa? Sebab secara persentase damai ini hanya 20% saya sangat apresiatif terhadap mereka. Aksi ini lebih dari 1000 orang sekalian, tapi mereka damai, tidak merusak, dan mereka menyampaikan tuntutan yang wajar. Karena selama ini memang ada ketidaktepatan kebijakan pemerintah memperlakukan honorer kependidikan dengan honorer non kependidikan. Kalau di kantor-kantor bisa ada paruh waktu secara pribadi atau outsourcing. saya mendukung. Tapi untuk tenaga kependidikan nggak bisa dong. Masa mencerdaskan kehidupan bangsa? Ini kewajiban undang-undang dasar loh. Tujuan negara itu ada 4. Merasakan dengan tuntutan-tuntutan. Melindungi apalagi sekarang tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melakukan pendamaian abadi. Ini tujuan bernegara. Masa tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa diserahkan pada tenaga honorer? Mengapa diserahkan pada tenaga outsourcing? Nah, mari kita lihat. Karena gurunya dianggap outsourcing, dianggap buruh pabrik guru. Secara pribadi saya merasa terhina. Mengapa guru dianggap buruh pabrik, disamakan outsourcing? Ini kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah berarti pusat, ini tidak tepat sekali. Harus ada formulasi yang benar, bukan persoalan adil, tapi penghargaan pada profesi guru. Bahwa guru bukan buruh pabrik. Bahasa kepada mereka tidak layak bahasa paruh waktu dan tidak layak bahasa outsourcing. Kemudian apa yang akan dilakukan pihak DPRD? DPRD akan menyampaikan apa yang mereka tuntutkan. Karena saya katakan, ini kan bukan kebijakan pemerintah daerah, ini kebijakan pemerintah. Gitu. Sehingga apa yang mereka sampaikan secara tertulis akan kami kirimkan kepada hal terkait kepada Kemenag Pusat, kepada DPR RI, karena mereka juga akan berangkat pada tanggal 30 ke Jakarta semua. Secepatnya ya? Cepatnya. Oke. Siap.